Stephen Hawking selaku ilmuwan terkemuka bahkan pernah menyatakan perkembangan kecerdasan buatan secara menyeluruh dapat menandai berakhirnya umat manusia. Bayangkan ketika api pertama kali ditemukan oleh manusia, api itu mungkin bisa memberikan cahaya, menghangatkan tubuh atau bahkan memasak makanan. Namun ketika manusia menjadi lepas kendali, api itu justru dapat merusak rumah, membakar hutan atau bahkan menghancurkan peradaban dari manusia itu sendiri. Inilah yang terjadi ketika kita mendukung singularitas dari teknologi. Semula mungkin teknologi diciptakan untuk dapat membantu manusia. Namun ketika itu menjadi tidak terkendali, teknologi itulah yang akan melahap kita sendiri. Saya bangga menolak posisi ini, tapi pahami karakterisasinya Dewan Juri. Yang pertama, bahwasannya singularitas teknologi itu menjadi titik di mana teknologi dapat melebihi kecerdasan manusia dan juga kemandirian yang dimilikinya, dapat membuat keputusan dan juga menciptakan inovasi sendiri sehingga membuat manusia menjadi tak lagi diperlukan. Artinya apa? Manusia yang seharusnya menjadi aktor utama dalam kehidupan hanya akan berbalik menjadi penonton saja. Lalu yang kedua, maka problematika yang menjadi urgensi kali ini apa? Tentunya ini bukan lagi sesederhana gadget yang menjadi makin canggih sehingga dapat mempermudah kehidupan manusia, tapi ini tentang apakah manusia memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Ketika salah dalam memilih, maka eksistensi manusia itu akan lenyap. Karena itu, dengan tidak mendukung kedatangan singularitas teknologi ini akan menjadi langkah preventif sebelum manusia dikuasai oleh AI. Pemikiran di dunia oposisi, maka sudah jelas kami ingin menciptakan perkembangan teknologi yang menjadi lebih terarah, bukan justru mendukung teknologi yang menjadi semakin liar. Beberapa alasan mengapa ini tidak harus didukung, karena akan menjadi buruk di sisi pemerintah. Yang pertama, adanya risiko eksistensi manusia dan juga ketidakpastian. Pahami Dewan Juri bahwasannya teknologi seperti AI tidak akan selalu memiliki tujuan yang sama dengan umat manusia, bukan? AI bisa bertindak semau mereka hingga mengabaikan hak cipta atau bahkan memicu plagiarisme ataupun hoax atau berita palsu. Bahkan Geoffrey Hinton sebagai godfather of AI, ia telah menyatakan kekhawatirannya akan AI yang mana ia akan menciptakan dunia yang membuat manusia tidak mampu lagi membedakan mana hal yang benar ataupun hal yang salah. Ini tentunya akan memicu ketidakpastian bagi umat yang mana AI menjadi lebih berbahaya daripada bom nuklir. Bahkan manusia akan cenderung dikuasai oleh AI itu sendiri. Lalu yang kedua, kehilangan identitas dan juga kodrat sebagai umat dari manusia. Dalam status quo, saat ini saja algoritma media sosial dapat dengan mudahnya mempengaruhi perilaku manusia, pola pikir, dan juga standar hidup mereka. Padahal itu hanyalah algoritma, bukan singularitas secara penuh. Ini memicu manusia yang kehilangan identitasnya sendiri. Mereka tidak dapat menjadi pusat pengambilan keputusan sebab seluruh regulasi politik, ekonomi, dan juga hukum sudah ditentukan oleh AI yang menjadi lebih canggih dari manusia. Dengan mendukung narasi ini, apakah itu berarti kita sudah menyerah dan juga pasrah saja tergantikan oleh AI sebagai entitas yang bahkan menjadi lebih tinggi dari manusia? Lalu yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi yang ekstrim. Bayangkan ketika dunia hanya milik negara-negara maju saja, sedangkan di lain sisi ada banyak sekali bahkan jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, yang mana di masa depan tidak akan ada lagi dokter, politisi, ataupun hakim. Bahkan kapitalisme akan menjadi semakin meningkat sebab siapa yang mampu menguasai teknologi maka ialah yang akan menjadi penguasa. Lalu yang keempat, nilai kemanusiaan akan menjadi lenyap. Hal yang membedakan manusia dengan AI adalah karena manusia memiliki moral, empati, dan juga budaya, bukan? Unsur itulah yang akan menjadi lenyap ketika teknologi yang tak bermoral seperti AI menjadi kompas kehidupan kita. Misalnya, ketika kita ingin mengatasi kemiskinan, lalu AI mengambil keputusan dengan menghapus atau bahkan melenyapkan populasi masyarakat miskin secara bertahap. Ini menjadi logika tanpa moral yang kontradiksi dengan sifat manusia. Lalu, dalam dampak yang mengerikan ini, mungkin pemerintah dapat mengatakan kalau singularitas ini bisa membantu mengatasi problematika global. Oke, pun ketika itu benar, apakah ini akan menjamin AI untuk memprioritaskan kemaslahatan umat manusia, atau justru ia akan cenderung diskriminatif, atau bahkan ia akan dengan mudahnya memilih melenyapkan manusia? Tidak masuk akal pula ketika berkata manusia bisa tetap mematikan AI, karena dalam singularitas ini AI sudah dapat mengantisipasi segala ancaman termasuk dari manusia itu sendiri. Maka komparasinya dengan dampak positif yang ada di sisi kami, yang pertama, manusia akan tetap menjadi pengendali utama dalam kehidupan. Mereka mampu membuat keputusan yang sesuai dan juga keputusan yang rasional yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, teknologi tentunya akan berkembang secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari manusia itu sendiri. Transisi ekonomi juga akan menjadi lebih stabil, lapangan kerja menjadi lebih terjaga, dan juga konflik sosial yang sering terjadi dalam masyarakat dapat dicegah dan juga diatasi dengan keputusan yang rasional. Karena AI di dunia kami akan tetap bisa berkembang, tetapi secara terbatas agar tidak menjadi liar dan juga sulit untuk dikendalikan. Maka komparasinya sudah menjadi sangat jelas Dewan Juri bahwa jika kita pada dunia pemerintah, masa depan kita bukan lagi milik manusia. Namun di sisi kami, kodrat manusia sebagai makhluk yang bermoral, berkemanusiaan, ada juga memiliki keseimbangan ekonomi, itu akan tetap terjaga dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan umat ini. Maka tim oposisi layak untuk memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.